Sebenarnya nggak izin juga nggak apa-apa ya, tapi karena belum izin begitu mau ganti lampu kok nyetrum. Nah, akhirnya matur ke sini, setelah itu aman. Nah, ini ngaksi gondo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim untuk kita ya ngobrol-ngobrol ya, kita bisa saling sharing tentang tentang Mbah Kiai Nur Iman ya, dari berbagai sisi mungkin nanti akan kita kaji bersama, karena kita kehadiran beberapa narasumber yang insya Allah sudah terpercaya. Ini yang pertama, beliau dari dosen UIN Sunan Kalijaga, Bapak Ustadz Yasir Arafat. Nanti insya Allah akan menjelaskan tentang sejarah dan ya apa nanti yang akan beliau sampaikan, pokoknya kita ngikuti aja. Yang kedua ini dari Tra Hamengkubuanan, alhamdulillah hadir beliau Raden Mas Rahmadi, ya nanti juga akan menjelaskan dari sisi apa, semoga pokoknya nanti juga beliau dari Tra Hamengkubuanan juga Raden Mas Mahin ya, dan sebelahnya ini dari Tra Mbah Mursodo, kalau ini pelosok kuning ya, nanti juga mau cerita apa pokoknya bebas saja. Yang penting ini kita bisa memberikan syukur, memberikan ya edukasi, pembelajaran tentang sebuah pentingnya sebuah sejarah, sebuah nasab, silsilah, ya khususnya tentang Mbah Kiai Nur Iman ini. Ya monggo mungkin kita awali ya, mungkin ya saya akan bacakan saja ini sedikit tentang silsilah beliau yang kami punyai. Monggo, nah ini ya, ini dari mana ya, yang kenal guys nanti Panoto Swara ini masalahnya. Ya ini saya bacakan ya dari silsilah yang kami dapat dari Lembaga Kekancingan Robitoh Babat Kasultanan Banten. Pertama dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Fatimah Zahra, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadim, kemudian Ali Aridho, Muhammad Ataki atau Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali An-Naki Al-Hadi, kemudian Ja'far Az-Zaki, Ali Al-Asqori, kemudian Abdullah dan Ahmad, kemudian Mahmud, kemudian Muhammad, kemudian Ja'far, kemudian Ali, kemudian Makhdum Husain Jalaluddin Al-Bukhari atau Jalal Azmat Khan, kemudian Makhdum Ahmad Kabir, kemudian Makhdum Jalaluddin Husain, kemudian Makhdum Mahmud Nasiruddin atau Muhammadinil Kubro,
kemudian Makhdum Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro, kemudian Ali Nurul Alam, kemudian Abdullah Umdatuddin, kemudian Sunan Makhdum Gunung Jati II atau Syarif Hidayatullah ini ya. Kemudian Pangeran Pasarean Muhammad Arifin, kemudian Pangeran Dipati Cirebon, kemudian Ratu Ayu Saklo, kemudian GKR Batang, kemudian Susuhunan Amangkurat I Mataram, kemudian Susuhunan Pakubono I, kemudian Susuhunan Amangkurat IV, dan kemudian Raden Mas Santio atau Kiai Nur Iman Melangi. Ini silsilah dari Nakoba dari Kekancingan Banten ya. Ini sudah ditandatangani. Ya mungkin itu tentang silsilah beliau yang dari Sunan Gunung Jati ya, melewat Kesultanan Banten. Ya mungkin itu dari saya, nanti bisa dipaparkan dari para ini narasumber kita. Nah mungkin selanjutnya dari Mas ini mau bacakan Mas Mahid, bacakan silsilah nopo Mas. Oke, dibacakan dulu nggih silsilah men. Ini saya bacakan untuk silsilah Panengen Kiai Nur Imam Melangi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW turun ke Siti Fatimatus Zahra Hasan, turun ke Hasan Al-Mustana, Abdullah Al-Kamil Al-Mahdi, Musa Al-Jun, Abdullah Sani, Musa, turun ke Daud, lanjut Muhammad, Yahya As-Syahid, Abdullah, Abu Soleh Musa Janki, Gausat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Soleh Ahmad, Abdul Aziz, Abdul Rozak, Abdul Jabbar, Syu'aib, Abdul Qadir, Junaid, lanjut Pak Ibrahim Maulana Ishaq, Yakub, Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri, Raden Zainal Abidin, Sunan Kidul, Nyai Sabinah, King Sobo atau Pangeran Songep Ing Sobo, Panembahan Senopati, Sinuwun Hanyokrawati, lanjut ke Sultan Agung. Turun ke Amangkurat Agung, Pakubuwono I, Amangkurat IV, dan BPH Santio atau Kiai Nur Imam Melangi. Makakan. Selanjutnya kita akan bersama-sama ya mendengarkan tentang paparan dari beliau, narasumber kita, Bapak dosen kita, Bapak Ustadz Yasir Arafat. Monggo. Alhamdulillah, matur nuwun Gustaki. Ini sudah diajak ngalap barokah zikrus solihin ya, menyebut orang-orang soleh, atau dalam bahasa kita ini dalam rangka
birrul walidain. Ngabekti kepada orang tua, para pendahulu yang mana sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak cucunya ya. Nah, karena dari situ dalam kali ini kita ini sedang menyebut nama salah satu ulama besar di Tlatah Ngeksigondho ya. Tlatah Mataram Islam yang nanti di dalam babat atau serat-serat kino itu disebut dengan Tlatah Ngeksigondho. Meskipun hari ini hanya ada jalan Ngeksigondho di dekat Extis Square itu ya. Tapi kalau dulu cerita di misalnya Mangkunegoro 4 itu dalam Medotomo menyebut Wong Agung Ngeksigondho. Itu maksudnya Panembahan Senopati yang berasal dari negeri Jawa bagian selatan, ini nanti disebut dengan istilah Ngeksigondho. Pasangannya, jadi di sini itu tidak ada lawan, tapi pasangannya Ngeksigondho itu adalah Ngeksintoro. Ngeksintoro itu ya pantai utara Jawa itu. Dan sehingga nanti tempat ini di wilayah Tlatah Mataram Islam ini nanti disebut dengan istilah Ngeksigondho yang utara Ngeksintoro. Nah, Ngeksigondho artinya menyaksikan keharuman. Piye? Nah, gondo, keharuman gitu. Piye le nyekseni keharuman Gus. Nah, kan susah itu. Makanya di Yogyakarta ini agak sulit untuk melihat inti dari sesuatu kalau tidak nyekseni, atau dalam bahasa agama, bahasa santri itu syahadat. Nyekseni itu ya, syahadat. Kalau Ngeksintoro itu artinya menyaksikan sesuatu yang terlihat, itu gampang gitu. Ngetarani ingkang ketoro, ngetarani gitu. Gampang melihat yang terlihat. Nah, pagi kalau di Mataram nyekseni ingkang mboten ketinggal. Pripun niku. Tapi kedah disekseni. Karena itu di sini sejarah seperti sejarah Mbah Nur Iman selaku ulama besar di Yogyakarta ini salah satu wali patok negoro ya. Jadi di Tlatah Mataram itu ada istilah wali patok negoro. Siapa beliau-beliau ini? Nah, ini nanti kalau yang di Masjid Melangi atau makamnya yang di Melangi ini yang kita sebut malam hari ini namanya Simbah Kiai Nur Iman, atau dalam catatan naskah nanti Bendoro Pangeran Haryo Sandiyo gitu ya. Nah, pasangan beliau ini nanti ada di selatan namanya Mbah Kiai Sihabuddin, sesama wali patok negoro. Pasangannya lagi ada di Masjid Babadan, Mbah Kiai Ageng Karang Besari. Nah, ini menurut catatan para sesepuh dan tradisi ziarahnya para sesepuh di situ ada lagi di situ nanti namanya Kiai Pangeran Dipokusumo. Nah, di Masjid Babadan baratnya ada lagi namanya Lurah Sorowedi. Gitu. Itu pasangan-pasangan semua ini gitu. Kemudian nanti di Pelosok Kuning di tempatnya Sohibul Bait ini Gustaki ada Kiai Hanafi ya, atau juga dikenal dengan istilah Kiai Mustafa ya. Beliau ini siapa? Beliau ini putranya Simbah Kiai Mursodo. Simbah Kiai Mursodo dimakamkan di Melangi gitu. Jadi ini wali-wali patok negoro yang paling tidak Kaulo Mataram Yogyakarta ini harus ziarah ke sini, soalnya menginjak tanah yang setiap hari dibangun oleh beliau ini gitu. Jadi kalau enggak nanti berkahnya kurang. Ini piye nah? Udah hidup di Yogyakarta, belanja di sini, transaksi Shopee, Tokped di sini, tapi enggak matur sama walinya. Nah, itu. Nah, ini Ngeksigondho tuh kayak gitu. Hati-hati. Tadi Gustaki cerita ada orang mau mengganti lampu masjid yang dibangun Mbah Nahrawi karena sebenarnya nggak izin juga nggak apa-apa ya, tapi karena belum izin begitu mengganti lampu kok nyetrum. Nah, akhirnya matur ke sini, setelah itu aman. Nah, ini Ngeksigondho ini khusus ini. Nah, karena itu Mbah Nur Iman ini kalau kita lihat catatan di dalam sejarah, beliau ini salah satu
wali-wali yang ada di Ngeksigondo gitu ya. Karena apa? Karena sejarahnya beliau ini dulu berkelana keluar dari keraton Kartosuro, ya. Kemudian beralih ke Surakarta, Mbah Nur Iman mengembara sampai alhamdulillah saya sudah melusuri jejak-jejak Mbah Nur Iman mengembara itu salah satunya nanti di wilayah Kegulu, Kulon Progo. Nah, di situ Mbah Nur Iman bangun masjid dan diambil mantu oleh namanya Kiai Demang Hadiwongso. Nah, kemudian dari situlah nanti lahir Simbah Nyai Mursalah kalau nggak salah ya. Yang Nyai Mursalah yang nanti melahirkan Kiai Mursodo. Nah, makamnya di Gugulu Kulon Progo. Ini makam ini perlu kita rawat ini ya nanti. Soalnya di sana makamnya terpencil, ditutup, dan kalau kita masuk ke sana harus izin dulu sama yang punya daerah situ. Nah, itu. Nah, ini saya alhamdulillah sudah sampai ke sana. Kemudian Mbah Nur Iman juga nanti punya jejak-jejak kemasjidan, jejak-jejak keislaman maksudnya gitu ya. Nah, mengetahui beliau-beliau ini penting bagi kaulo Mataram, terutama kaulo Muslim di tanah Jawa khususnya dan seluruhnya. Karena apa? Karena beliau-beliau ini dulu yang menjadi sumber sanad keislaman kita hari ini. Gitu ya. Kenapa? Karena beliau membawa iman Islam ke sini itu tatanan yang dibuat oleh para aulia-aulia ini. Gitu. Kita hari ini bisa tahlil, kulhu, falak, binnas itu ya karena beliau-beliau ini yang mentradisikan sejak awal. Kalau dalam istilah Al-Quran itu sabakuna bil iman. Jadi orang yang sudah mendahului kita dalam beriman kepada Gusti Allah. Gitu. Jadi begitu pentingnya menjaga sejarah dan menjaga makam Mbah Nur Iman itu. Saya jadi teringat kepada dawuh kalau tidak salah PP2 atau PP3 gitu ketika membangun keraton setelah geger pecinan itu ya kan itu sama Raden Mas Garendi itu keratonnya kan diduduki kemudian mau membangun lagi karena keris-keris pusaka dan pusaka-pusaka lainnya dibawa oleh oleh beliau-beliau ini tadi akhirnya kalau tidak salah PP2 kemudian Sunan PP2 ini mengatakan pusaka kita ada dua. Satu, Masjid Demak. Dua, makam Sunan Kalijogo. Nah, itu. Jadi makam itu bagi orang Jawa pusaka. Jangan coba-coba merampok makam-makam. Itu enggak boleh itu. Karena apa? Karena bagi orang Jawa makam itu pusaka. Yang kedua masjid. Nanti ada Raden Mas Rahmadi yang akan berbicara mengenai masjid-masjid ini. Nah, kalau Mbah Nur Iman ini dihauli setiap 15 Muharram gitu. 15 Muharram dihauli. Haul itu apa? Peringatan hari surut atau hari meninggalnya Mbah Nur Iman. Itu juga tradisi Al-Qur'an karena haul itu dari Al-Qur'an itu. Istilah haul itu sendiri dari Al-Qur'an itu. Kemudian termasuk nanti selamatan malam pertama, kedua, ketiga itu semua mengambil dari Al-Quran, dari hadis Kanjeng Nabi, dari ijma, dari kiasnya para ulama-ulama. Jadi itu bukan tradisi yang ngawur. Nah sampai hari ini kita masih menjalankannya, keraton masih menjalankan, kemudian kaulo di Mataram ini masih menjalankan, di masjid-masjid Patok Negoro masih dijalankan. Dari mana semua ini? Dulu yang memulakannya khusus pada zaman sejak berdirinya Keraton Ngayogyakarta, yang memulakan ini salah satu adalah Simbah Kiai Nur Iman. Nah ini pentingnya dzikrus sholihin atau mengingat riwayatnya orang soleh gitu ya. Nah kira-kira mungkin generasi hari ini terutama adik-adik yang Korea ini ya, yang Korea ini paling tidak harus tahu yang supaya tidak dikuasai sama tradisi Korea tapi lupa sama tradisi Mataram. Wah, hati-hati gitu. Hati-hati. Ya minimal sudah tinggal di Pelosok Kuning ini adik-adik ini sudah dapat berkah ini. Karena tiap hari sudah minum airnya Pelosok Kuning. Nah, itu ya. Jangan lupa nanti diteruskan ke Melangi. Sudah pernah ke Melangi belum ini? Sudah ya? Yang ke Dongkelan sudah? Ke makam siapa? Mbah Munawir? Nah ya jangan lupa ke Mbah Syihbudin. Nah itu
satu generasi juga nanti sama Mbah Nur Iman. Ke Babadan sudah pernah Masjid Ad-Darajat Babadan? Belum, itu dijadwal nanti. Kalau nggak ada yang bimbing nanti sama saya, ayo dijadwalkan. Tak bimbing muter-muter ke masjid-masjid dan makam-makam wali-wali Patok Negoro. Nah, ayo nanti ngaksi gondo ini ya. Hati-hati di sini yang disaksikan itu bukan yang kelihatan tapi keharuman-keharuman. Nah, piye caranya menyaksikan keharuman? Nah, susah. Makanya itu perlu belajar ngudi kawruh. Bagaimana dulu para aulia, para leluhur, para ulama kita membangun tatanan Mataram Islam ini sampai pada kesimpulan bahwa yang perlu disaksikan adalah gondo, yang perlu disaksikan adalah keharuman-keharuman gitu ya. Mungkin pengantar jagongan ini dari saya demikian.